Bagaimana sudah? Moderatornya mana? Moderatornya hilang ya. Oke, Semangat. Silakan lanjut. Silakan closing. Saja yang direkam tuh. Iya, direkam. Ya, saya lanjut. Jadi intinya tadi konsep ada dari korpus Pewati. Sekarang tinggal implementasinya ke koordinator wilayah, ke wilayahnya. Jadi Pewati mengimplementasikan konsep yang dari pusat itu kita butuh kreativitas. Kita butuh kreativitas lebih. Kemudian jangan lupa di mana saja ada kader dakwah, di mana saja ada organisasi dakwah itu satu yang tidak boleh hilang ruhnya itu yaitu taklim. Itu pembinaan atau follow up setelah kita ikut training itu, keluar dari training itu, taklim jangan dilepas. Nah, tinggal kita lihat bagaimana konsep yang ditawarkan oleh PI yang ada, yang kesamaannya dengan yang namanya taklim ini sekarang. Kalau kita lalu ada di taklim itu ada yang seperti itu. Nah, sekarang tinggal mari bersinergi antara teman-teman yang sekarang masih pengurus di koordinator wilayah Koordinator Korpewati, sinergi dengan KBP Wati yang ada, TV yang aktif juga di kajian teman-teman di PKS, kemudian ada Kasapia yang tidak pernah insya Allah sama kita Kapia, diam-diam tapi kita selalu perhatikan nih adik-adik Pewati. Ya, jadi insya Allah Kapia bisa diundang ketika kita jalankan pembinaan yang secara rutin setelah kader Pewati itu keluar dari training. Itu barangkali itu tadi ruhnya suatu organisasi dakwah, ruhnya kader dakwah itu adalah pembinaan dengan cara kita taklim. Ya, itu saja barangkali. Nah, silakan untuk Kak Yuli lagi. Kak Hijrah. Baik, terima kasih Kak Hijrah. Silakan lanjut Kak Yuli. Oke, jadi sedikit saja saya. Jadi ya saya sepakat setelah pasca training itu follow up itu harus tetap diperkuat. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah bukan hanya sekedar kuantitas tapi kualitas, karena kualitas itu nanti yang akan menjadi tolak ukur nanti. Jadi berkembang dengan tidaknya itu adalah tergantung kualitasnya kita hari ini. Jadi kader-kader yang lepasan itu kalau boleh pada saat semangatnya itu, jadi dia tetap dirangkul, kemudian dibina, istilah tadi follow up, jadi terjaga dia dari girohnya, kemudian tidak ada lagi namanya kasus kelapa condong, yang karena semangatnya tadi mau mencari, mau belajar, cari wadah yang lain. Kalau bisa lah kita kasih wadah. Jadi tidak kemana-mana, tetap di rumah. Istilahnya tidak lagi mau cari tempat yang lain yang bisa memuaskan apa yang sekarang jadi pertanyaannya dia. Itu. Nah, kemudian selain itu buatlah gebrakan baru yang mungkin lebih kemasannya lebih milenial, menyesuaikan dengan saat ini, tantangan saat ini. Jadi kita tetap update, jadi tidak harus terpaku pada dulu seperti ini, tapi hari ini kita harus update, tetap memperbaharui sesuai dengan zamannya. Mungkin demikian dari saya, singkat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap membina dan menjaga kualitas, tidak cuma kuantitas. Siap teman-teman PIWati untuk bikin gebrakan baru. Closing statement berikutnya, silakan. Ya. Saya Vivi. Vivi, ada tambahan satu sebelum yang lain. Kak Hijrah, silakan. Untuk Ampana harus ada anak Pewati, anak BI harus ada pengurus daerah Ampan Tojo Una-Una. Siap Kak. Siap Yunda.
kami bicarakan pengurus Saya wilayah closing Yunda. statement. PR itu PR. Siap Yunda. Sebelum ditutup, saya closing statement. Iya. Macam siap Kanda Yunda. Oke, insya Allah ya. Jadi yang training terakhir Ampana itu 2010-2011 sih. Pengurus komisariat terakhir, belum terlanjut lagi pengurus daerahnya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan sama teman-teman PD, teman-teman PW Perluda ini ya. Siap dicatat Ibu Korwil untuk disampaikan ke teman-teman PW Sultan. Siap, sudah dicatat akan menjadi pembicaraan khusus untuk PI Sultan. Nah, teman-teman lain juga insya Allah nonton kok nanti akan disampaikan. Makasih Kak Hijrah sarannya. Berikutnya Ketua Korpus, silakan. Terima kasih, Fi. Insya Allah sudah jam berapa nih, luar biasa. Masih semangat, masih semangat. Teringat di Jogja kemarin itu sampai jam 12:30 diskusi sama KBP Wati, Masya Allah. Ya, kalau closing statement mungkin buat semuanya juga kita harus sama-sama menyadari buat teman-teman yang masih berstruktur lebih khususnya, kita harus sama-sama menyadari bahwa setiap manusia di muka bumi ini disertai fitrahnya oleh Allah yang kemudian punya peran-peran peradaban di masa yang akan datang. Kalau bukan kita yang kemudian menjaga, memupuk, memelihara, mengembangkan, mengekalkan, ya mau seperti apa akan terjadi. Kiprah kita ya mau nggak mau ya tujuannya ya tidak lain dan tidak bukan ya semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah. Jadi apapun yang kita lakukan itu ya kita diciptakan di muka bumi ini itu punya peran peradaban yang Allah titipkan, sehingga ya itu yang perlu kita jaga. Nah, itu yang perlu kita gali bagi siapapun, khususnya kader-kader putri, bahwa apalagi di Pewati gitu, bahwa ya perempuan itu adalah tiangnya negara gitu, tiang negara. Jadi ketika perempuan itu rusak, maka ya negaranya rusak. Apalagi kalau generasinya rusak. Itu udah menjadi kayaknya kalau negara ini rusak yang perlu dipertanyakan atau perlu disalahkan duluan itu PII-nya gitu. Ini PII kemana? Ketika misalnya kasus sekarang masih banyak kasus tawuran di pelajar, ini yang harus dicari, ini PII kemana gitu. Ini menjadi tamparan untuk saya juga gitu, menjadi orang yang masih berstruktur, menjadi tamparan buat kita gitu ya. Dan khususnya buat teman-teman Pewati, saya pikir yang jauh lagi harus ada Pewati atau tidak gitu, tapi dia sudah menjadi amanah konstitusi yang sudah ditetapkan di Muktamar. Jadi mau nggak mau ya teman-teman Pewati khususnya di Sulawesi Tengah harus semangat gitu untuk membangun Korda. Kalau perlu semua daerah itu harus ada. Ya teman-teman di seluruh Indonesia juga sama. Jadi ya kalau misalnya nggak ada Kordanya terus mau bina lewat apa gitu. Nah, makanya ketika tadi terbangun kesadaran ingin membina, ya yang pertama harus dilakukan adalah membentuk CV. Tak ada, mari kita terus membina. Baik, siap membina. Mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini, senior-senior PIWati maupun PIWan di daerah masing-masing, dari Toli-Toli, Ampana, Luwuk, bisa terus mengawal pergerakan adik-adik komisariat daerah maupun wilayah untuk terus menjalankan takdib tadi yang disebut oleh Kak Hijrah,
untuk terus bisa melewati pasang surut organisasi yang disampaikan oleh Kak Fadlia Parakasi, juga tetap membina dengan menjaga tidak cuma kuantitas tapi lebih ke kualitas kader-kader seperti yang disampaikan Kak Yuli. Maka sekali lagi karena kita adalah tiang negara, maka teruslah kita membina seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Korpus. Luar biasa closing statement yang sangat bagi saya ini sangat membakar bahwa kita tidak boleh diam lagi. Selain membakar semangat di larut malam ini, jiwa puitis saya kembali meronta-ronta di sesi-sesi mendengarkan materinya jawab. Saya mungkin bisa dibacakan kalau teman-teman semua setuju. Tidak banyak gaib. Tengah malam dengar puisi boleh tentang penutup dan kesimpulan malam hari ini. Boleh teman-teman? Boleh sekali. Closing statement dari saya, closing statement. Masih banyak waktu. Masih banyak waktu sebelum puisi. Closing statement. Ya. Jangan, soalnya takutnya orang lain so tidur, si Azza juga so tidur. Baik, bismillah untuk penutup malam ini. Judulnya tentang new normal ya. Saya baca. New normal. Tantangan kader PII zaman now untuk beramal. Bagaimana diri dan organisasi tetap terkawal agar kaderisasi terus tetap berulang dan berawal. Tantangan COVID, era baru, normal baru hanya bagi yang stupid. Karena Islam sejak dulu sudah mengatur sangat apik tentang hidup dan penghidupan yang terbaik. PII Wati, insan lembut yang taat sebagai tunas putri. Meski pandemi tetap mendidik generasi menjadi sekolah pertama di rumah sejati. Mencetak generasi Robbani adalah tugas amanah yang sangat suci. Dari kiprah masa ke masa, semoga PII Wati terus istiqomah menjalankan amanah sepanjang masa. Jadi Azaha Apok Senin 6 Juli 2020 dibuat tadi pukul 23.03:05. Terima kasih, itu penutup dari saya dalam bentuk puisi. Sudah lama tidak menulis puisi. Mudah-mudahan rimanya masih tetap bisa dibilang puisi, entah di AA atau ABAB, teman-teman yang menilai. Baik, sangat berkesan malam ini. Terima kasih telah hadir membersamai room meeting kita yang ini seperti jam 9 pagi ya semangatnya. Masih terus berapi-api, walaupun sebenarnya anak-anak sudah pada minta istirahat. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas segala ilmunya malam hari ini kepada kelima pemateri kita, kader-kader PII terbaik luar biasa yang sudah mengisi kisah perjuangan PII Sulawesi bahkan nasional ya. Ada Kak Fadlia Parakasi, Kak Ita, Kak Hidra, Kak Yuli, dan Ibu Korpus. Sahabat saya Ukti Haslinda Satar, juga ada teman-teman Korwil dan semua senior baik PII-wan maupun PII yang sempat mengikuti malam hari ini, juga sahabat PII se-Nusantara yang juga berpartisipasi di hari ini. Kita tetap mempersiapkan diri, tetap bisa eksis PII-nya dan persiapkan lagi untuk Harla PII Wati 31/20 nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirza mau ngomong loh. Oh iya, saya tutup, saya closing statement ya. Iya, saya kembalikan ke panitianya. Saya kira penting juga ya. Mediator. Kopi saya hampir habis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir Kanda Yunda. Semoga Kak Idrus ada di belakang mendengar juga apa yang saya sampaikan. Oke. Kayaknya terusnya menjauh. Oh gitu. Saya mungkin bandel di grup ini, suka buat onar. Ini kegiatan seperti yang dikatakan siapa? Ketua Korkus, kita harus semangat dalam kondisi apa saja. Artinya bahwa tiap masa ada tantangannya. Tiap zaman itu punya challenge masing-masing. Zamannya Kak Yuli, zamannya Kak Hijrah, zamannya Kak Safia, siapa lagi ya? Zamannya Kak Anita Daeng Malaba, zamannya Kak Fadlia Farangkasi. Tiap tantangan itu, tiap challenge itu kita harus tetap struggle, harus tetap bersemangat ya. Saya kira itu ciri khasnya PII ya, tandang ke gelanggang meski seseorang. Ya, termasuk ini masa pandemi. Ya, bukan berarti kita hilang kreativitas, bukan berarti kita hilang semangat untuk berbuat. Dengan kegiatan-kegiatan produktif dan bermanfaat. Ya, ada medianya ya, semacam ini ya, Zoom dan lain sebagainya. Saya alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kegiatan seperti ini ya. Artinya men-trigger. Ada forumnya, ada wadahnya. Alumni PII, saya kira ini juga menjadi motivasi buat teman-teman pengurus wilayah sekarang begitu. Masa sih saya bisa? Saya kan papa muda. Artinya bahwa saya papa muda, saya seorang manusia dewasa yang memulai kehidupan dari nol bersama istri saya begitu. Saya kira banyak tantangan yang dihadapi, tetapi saya masih bisa menghadirkan kegiatan-kegiatan yang produktif dan bermanfaat di tengah pandemi begitu. Jadi tidak hanya di PII, tetapi di semua organisasi yang saya ikuti sejak saya SMP, SMA sampai S2 begitu. Saya menggerakkan, menginisiasi begitu, membuat kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan membangun diskursus ilmiah begitu. Dan saya kira ini juga ciri khas karakternya anak-anak PII begitu, yang sudah lama dihilangkan begitu. Saya tidak tahu maksudnya apa, kenapa dihilangkan, sehingga tumpul kita punya kita punya daya kritis begitu, sense of crisis kita hilang begitu. Kemudian ruhaninya kita juga mungkin tumpul. Karena tumpul, mungkin tumpulnya hanya pada wilayah hidup kita sendiri begitu. Di PII kita nggak hidupkan, sehingga apa? Sehingga mudah itu yang namanya hoax itu masuk itu dan menggerogoti pikiran kita dan hatinya kita begitu. Sehingga ya saya kira tidak hanya di PII begitu. Pada level kaum intelektual, dokter, profesor juga banyak yang terjebak hoax, banyak juga yang terperangkap hoax kemudian menyebarkannya begitu. Saya mencoba dengan ya gayanya saya ya di grup ya. Saya kira kalau pengurus wilayah PII aktif itu paham itu dengan gaya-gaya seperti itu ya. Makanya keluarkan itu di grup KBPI Sultan itu. Tapi tiap selalu dikeluarkan, selalu juga ada orang-orang yang menginginkan saya masuk begitu. Artinya sekaligus saya membuat kegiatan seperti ini. Saya kira itu perlu semangat, terutama PIWati. Kenapa penting sekali PIWati itu? Sekarang kan zamannya revolusi 4.0 dan society 5.0. Artinya apa? Sekarang sudah susah. Kita harus cerdas, harus kreatif dalam membina umat sekarang. Kenapa? Anak usia 4 tahun, 3 tahun itu sudah tahu yang namanya konten-konten porno itu. Dan sudah mempraktekannya kadang. Nah itu kadang luput dari pengawasan orang tua, bahkan juga guru. Saya lihat langsung. Sehingga kenapa penting PII
itu harus hadir, terutama Pewati dengan pembinaan timnas. Makanya saya agak semangat ya. Wajar ya, karena mungkin orang tua, saya juga punya anak ya baru 2 tahun ya, anak saya itu perempuan. Kira perlu itu PII hadir di semua sekolah, di semua lingkup komunitas-komunitas yang ada di sekolah, di masyarakat dan lain sebagainya untuk fokus membina umat, terutama Pewati begitu. Karena hanya PII yang bisa. Makanya kemudian itu ada di mana-mana. Nah, saya kira teman-teman juga tahu lagunya itu. Saya kira harapan saya setelah kegiatan ini terbentuk sudah itu PD Kabupaten Tojo Una-Una karena ada Kahijrah di situ. Kabupaten Poso. Kabupaten Poso, kemudian Kabupaten Morowali Utara, banyak KB di situ itu yang tidak sempat terjamah. Saya kira itu juga menjadi tugasnya Niken Ambongan sama Mustaqim ya, ketua PW itu untuk intinya dibentuk saja dulu. Selanjutnya kan KB yang ikut terlibat bagaimana membangkitkan ini. Saya kira itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan ditutup Ibu moderator. Boleh tutup. Oke. Kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Kita sempurnakan dan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda. Terima kasih Yunda, Kak. Terima kasih.